Segmen ini kita akan review bagaimana jalannya perdagangan di sepanjang hari ini. Dan kami akan kembali, Anda masih bisa secara aktif berpartisipasi, bergabung bersama kami di telepon interaktif di 021 391 5201 dan juga ada WhatsApp interaktif kami di 0812 di 1398 di 3749 seperti yang tertera di layar televisi Anda. Dan pemirsa, saat ini kami sudah terhubung melalui via Zoom bersama dengan Bapak Octavianus Audi yang merupakan pengamat pasar modal. Kita akan langsung sapa saja. Pak Audi, apa kabar Pak? Kabar baik, Pak. Terima kasih Pak Audi sudah meluangkan waktu di IDX Channel. Di penutupan sesi kedua di perdagangan hari ini ditutup di zona hijau, menguat di 0,91%. 58 tampaknya mampu dipertahankan Pak Audi. Bagaimana analisis Anda pergerakan indeks harga saham gabungan di sepanjang perdagangan hari ini? Karena setelah menyentuh ke level tertingginya di 5848, lebih cenderung ini koreksi ini Pak, meskipun masih ditutup di zona hijau, maksudnya lebih mengarah ke level bawah, Pak Audi. Ya, kalau kita lihat sepanjang hari ini, ya memang ini sudah terkonfirmasi bahwa memang kita masih dalam tren sideways untuk beberapa hari terakhir. Tetapi yang menarik sebenarnya yang saya perhatikan 3 sampai dengan 4 hari terakhir, ya walaupun kondisi ISG kita kondisinya masih dalam tren sideways, yang artinya masih terbatas di dalam rentang 5.750 sampai dengan 5.850. Memang range ini adalah range yang terus menjaga atau menjadi support atau titik krusial juga sebenarnya untuk ISG kita saat ini. Ya, dan yang menariknya adalah kalau kita perhatikan di selama trend sideways ini, net buy sell asing ini selalu membuka net buy di ISG kita. Dan hari ini pun tercatat masih ada net buy dari asing itu sekitar 289 miliar. Jadi saya pikir ini akan menjadi satu fondasi yang cukup kuat, di mana memang kalau kita lihat pekan lalu ada beberapa fundamental yang kita sudah ketahui, sudah keluar beritanya, yaitu ada neraca perdagangan, lalu ekspor impor juga. Jadi memang di sini adalah menjadi titik kuncinya sebenarnya untuk ISG untuk pekan ini. Baik, asing banyak masuk ke sektor dan saham mana, Pak Audi? Ya, kalau kita lihat di sini memang masih terbesar itu adalah untuk perbankan sendiri masih cukup lumayan, tetapi memang yang masih cukup besar itu adalah dari sektor industri. Ini juga masih cukup lumayan untuk net flow-nya. Tapi memang satu sisi yang menjadi pemberat atau yang menjadi penguat juga sebenarnya adalah dari sektor perbankan. Dan kalau kita lihat memang sepanjang hari ini sebenarnya posisi perbankan khususnya BUMN ya, yang memang bank ini memegang hampir 5% lebih dari market caps di ISG. Jadi kalau kita lihat memang walaupun beberapa hari ada penguatan ya, tetapi hari ini ternyata beberapa bank besar, khususnya yang plat merah, ini ternyata masih belum mampu menembus level tren jangka menengahnya. Tetapi memang kalau kita lihat secara net buy sell asing, di sini masih ada terjadi net buy, ya walaupun kalau kita lihat kalau dari BBRI sendiri hanya 30 miliar ya, tetapi kalau kita lihat beberapa hari terakhir memang kecenderungan ada inflow. Baik. Tapi kalau saya perhatikan Pak Audi dari pola pergerakan teknikalnya mulai dari sesi pertama hingga penutupan sesi kedua. Di sesi pertama ini mengalami penguatan yang cukup signifikan. Akhirnya meskipun ditutup di zona hijau, tapi level di penutupan sesi kedua ini beberapa perbankan big cap balik lagi nih Pak, hampir mendekati level pembukaan di sesi pertama pada pagi tadi Pak Audi. Ya, ini yang seperti yang tadi saya bilang untuk big cap sendiri tadi yang membuat ISG sempat menembus level 1%, tetapi memang di akhir sesi kalau kita lihat hampir semuanya rata-rata yang besar, khususnya yang bank besar, ini memang terjadi penurunan, dan ini memang membentuk dari level ISG sendiri yang menjadi turun lagi ke bawahnya 5.850 yang sebelumnya memang saya sudah consider bahwa ketika ini break, ini akan menjadi good momentum. Tetapi ternyata hari ini masih ditahan seperti itu. Baik, dengan pola pergerakan demikian, asing masih tetap cukup bertahan di perbankan big cap sampai dengan penutupan sesi kedua ini, Pak. Ya, sebenarnya kenapa banking jadi fokusnya? Pertama karena yang likuiditas tertinggi memang masih dipegang dari sektor bank atau di perbankan. Dan satu sisi kalau misalnya kalau kita lihat data-data seperti pekan lalu sudah dikeluarkan, ya ini ada beberapa, yaitu ada ekspor impor yang dimana kita juga cukup mengalami kenaikan yang cukup baik, dan saya pikir ini menjadi salah satu indikator bahwa di sini sudah mulai adanya penguatan di dalam negeri kita.
dan ini memang menjadi salah satu indikator di mana memang asing ini akan kembali percaya. Intinya adalah trust yang akan dibangun di ESG itu akan menjadi cerminan bahwa ketika memang investor asing ini sudah mulai kembali masuk, ya artinya mereka sudah melihat ada titik terang seperti itu. Rekomendasi Pak Audi jangka pendek untuk dari beberapa perbankan pickup ini, Pak? Ya, kalau untuk bank ini sebenarnya masih dalam tren yang downtrend ya kalau kita lihat secara medium termnya. Tetapi kalau untuk saat ini prefer untuk bank ini adalah kita masih buy on break. Karena beberapa bank besar ini masih kecenderungan di bawah MA20 atau tren jangka menengahnya. Jadi saya pikir ini masih belum menjadi konfirmasi. Jadi kalau untuk saat ini masih wait and see atau boleh cicil untuk beli saja. Baik, memanfaatkan momentum cicil beli ketika mengalami koreksi begitu Pak Audi. Betul. Baik, tapi dalam jangka menengah dan jangka panjang, Anda melihat prospeknya dari perbankan pickup masih cukup bagus, Pak? Harusnya akan menjadi bagus ya ketika memang pemulihan kita sudah mulai kelihatan dan memang dari beberapa indikator tadi juga sudah dibahas, memang sudah mulai terlihat. Ya memang ketika adanya pemulihan dan pemulihan ini sudah mulai berjalan, artinya industri kita sudah mulai bergerak, lalu juga data-data ekonomi kita juga sudah mulai membaik, inflasi kita juga rendah. Jadi saya pikir ini adalah titik di mana memang ketika adanya pemulihan harusnya sektor-sektor yang besar atau salah satunya adalah bank ini adalah menjadi sentimen positif ya untuk sektor tersebut. Pak Audi, dari topik tadi sudah kita sampaikan, Pak, ini terkait rencana penerapan pajak karbon. Di tengah fluktuasi indeks harga saham gabungan, apakah sentimen ini juga menjadi perhatian begitu dari para investor dan juga para trader, Pak Audi? Ya, sebenarnya pajak karbon ini adalah salah satu instrumen baru ya di Indonesia, yaitu memang sebelumnya belum pernah ada. Dan kalau kita lihat sendiri, apa sih pajak karbon itu memang kan ini adalah yang dikenakan dari satu kegiatan produksi yang menimbulkan adanya CO2. Nah, kalau kita lihat sendiri, ya kalau saya lihat dari beberapa sektor yang terpengaruh, ini salah satunya itu adalah ada dari pulp and paper, lalu ada semen, pembangkit listrik. Nah, ini sektor-sektor yang memang akan terdampak di mana memang karbon yang dikeluarkan atau yang dihasilkan dari kegiatan ekonominya cukup besar. Dan kalau kita lihat emitennya, saya pikir investor sudah tergambarkan lah di dalam pergerakan tergambar di dalam pergerakan saham-saham tersebut, di mana memang contohnya ada pulp and paper itu INKP Tekim memang yang leadernya ini posisinya masih downtrend, lalu semen juga rata-rata masih downtrend, dan petrokimia yang terbesar itu ada TPIA juga masih sangat downtrend. Jadi memang ini dampaknya ke emiten negatif, tapi satu sisi saya pikir ini memang dukungan pemerintah untuk mengembalikan atau ikut serta dalam pengembalian iklim yang saat ini sudah tidak bersahabat. Ya, jadi saya pikir di satu sisi ingin mengembalikan dan menambah pemasukan negara, tetapi di satu sisi menimbang dengan kondisi kita yang sekarang masih dalam pandemi sih, saya pikir belum bijak untuk saatnya dikenakan pajak karbon ini. Tapi untuk nextnya, jika memang sudah mulai pulih kembali, ekonomi sudah mulai membaik, saya pikir untuk mulai ada instrumen baru pajak karbon ini sangat bagus. Ini masih dalam tahap rencana, Pak Audi. Apakah posisi saat ini kita juga masih menunggu perkembangan seperti apa dan besaran teksnya berapa, kemudian seberapa besar dampaknya atau memberatkan dari sisi emitennya, Pak? Ya, sebenarnya ya seperti yang sudah tadi dibahas, ini memang akan dalam wacana ini memang masih belum ada secara rincian peraturan atau minimum karbon yang bisa dikenakan pajak itu berapa, dan kita lihat sektornya pun pasti hasilnya akan berbeda-beda atau karakternya kan berbeda-beda yang dihasilkan. Jadi saya pikir di sini kita masih harus menunggu secara resminya, artinya rentang berapa yang dikenakan. Tetapi kalau kita lihat dari negara-negara lain yang sudah menjalankan, saya pikir di sini akan menyumbang minimum karbon yang akan membuat karbon yang dihasilkan ini menjadi menurun seperti itu. Baik, responnya akan seperti apa, Pak Audi? Apakah ini akan masih membayangi dari pergerakan beberapa sektor atau saham yang terdampak nantinya? Atau ini lebih kepada sentimen sasa saja ketika kemarin rencananya baru digulirkan, responnya sudah terlihat dari pergerakan sahamnya dan beberapa hari ke depan pola pergerakannya tidak akan terdampak cukup signifikan dari sentimen ini? Ya, setelah kita lihat dari wacana itu keluar, memang beberapa emiten yang saya kira
mempengaruhi sangat signifikan. Yang tadi sudah disebutkan ada paper, lalu ada pembangkit listrik, semen, ya, dan petrokimia juga. Ini saya pikir dari emitennya pun sudah terdampak. Tapi sekali lagi tadi seperti yang sudah dibilang bahwa memang ini belum secara resmi pemerintah menggulirkan atau yang dikenakan berapa persen dari karbon yang dikeluarkan atau secara detail rumusannya. Jadi saya pikir kalau memang nantinya batas level karbon yang dikenakan itu rendah, ya artinya kan bisa aja perusahaan tersebut tidak perlu bayar pajak karbon tersebut. Jadi memang ini kita harus tetap menunggu lebih clear secara perhitungannya untuk emiten ke depan. Baik, di luar dari topik pilihan, kemudian tadi juga sudah kita bahas dari sisi perbankan Pak Audi, dari pola pergerakan beberapa saham, tampaknya energi hari ini kembali unjuk gigi Pak Audi. Bagaimana Anda melihat saham-saham yang ada di sektor energi Pak di sepanjang perdagangan hari ini? Ya, kalau untuk hari ini memang kebanyakan yang dari sektor mining dan sektor energi ini mengalami kenaikan, dan kalau kita lihat salah satunya yang naik cukup lumayan ini ada MDKA juga, di mana net buy-nya juga cukup lumayan 30 miliar. Dan ini memang kalau untuk sektor mining sendiri atau industri di pertambangan ini memang lebih kurang ini dipengaruhi oleh karena harga dari komoditas yang diproduksi. Jadi memang kalau kita lihat sendiri contohnya seperti batu bara, lalu ada copper juga, tembaga, ini memang terus membentuk harga-harga yang terus menanjak. Jadi saya pikir dengan kenaikan dari harga komoditasnya ini pasti akan mendongkrak kenaikan dari harga emiten dan sektor itu sendiri. Seperti. Baik. MDKA hari ini menguat di 4,08% dan ditutup di level 2.550. Jangka pendek Pak Audi, target terdekat untuk MDKA, apakah besok atau hari Kamis maksud saya, ini penguatan masih akan terus berlanjut untuk MDKA atau ada potensi profit taking? Ya, kalau untuk MDKA sebenarnya ini masih sangat menarik ya. Kenapa? Karena beberapa hari terakhir memang penurunannya cukup lumayan dari MDKA setelah kenaikan yang cukup signifikan di bulan Mei akhir. Dan kalau untuk saat ini posisinya masih bertahan di atas tren jangka menengah, yaitu masih di atas MA20, dan hari ini berhasil rebound dengan volume transaksi juga mengalami kenaikan dibandingkan dengan 20 hari terakhir. Jadi saya pikir ini masih sangat berpeluang. Dengan rentang target untuk 1 sampai 2 minggu itu adalah menuju level tertingginya itu adalah di level 2.800 untuk targetnya, dan untuk batas stop loss-nya atau batas di mana dia akan berubah tren itu adalah untuk saat ini di level 2450. Baik. Ketika sesi pertama dibuka Kamis, Anda masih rekomendasikan buy dengan target price 28 atau mengamati pola pergerakannya di awal pembukaan perdagangan terlebih dahulu, Pak? Kalau untuk hari berikutnya pasti harus melihat kondisi paginya. Tetapi kalau untuk secara tren sebenarnya di sini memang sudah mulai ada reversal atau ada turnover dari tren yang downtrend sebelumnya. Jadi memang ini saya pikir masih berpeluang, tetapi sekali lagi tetap harus dilihat untuk sesi berikutnya. Tapi ini boleh dipantau. Baik, Pak Audi, menarik, kita akan jeda terlebih dahulu. Pertanyaan di WhatsApp interaktif kami cukup banyak yang masuk. Nanti kita akan coba ulas satu persatu, dan pemirsa telah